Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kyai Haji Nur Fauzan Ahmad SSMA selaku pembicara kultum pada sore hari ini, yang terhormat Ketua KMNU Undip, Kang Salis Rizka Mubarok, teman-teman, Kang Mbak, dan hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di acara kultum Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kang Mbak semua, di sini saya Anissa Nurul Azizah selaku MC Kultum Ramadan pada kali ini. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah kultum, acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk itu langsung saja memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kultum pada sore hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, Al-Hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara selanjutnya adalah kultum Ramadan oleh Bapak Dr. Andes Kyai Haji Nur Fauzan Ahmad SSMA. Kepada Bapak Fauzan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-malikud dayyan al-qa'ili fi kitabil Qur'an syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walati adnan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli zaman. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Kakang Mbak, anggota KMNU Undip yang saya sayangi, yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Siapapun semua yang hadir di sini, mari kita syukuri nikmat Allah yang agung. Kita telah dijadikan sebagai umat Islam yang beriman, yang masih mendengar, mampu melihat, mampu memahami ayat-ayat Allah, sehingga kita hari ini bisa menyauti panggilan Allah. Kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan kita, orang-orang yang beriman, dipanggil orang yang beriman itu untuk berpuasa Ramadan. Nah, hanya orang-orang yang mampu membuka mata hati dan pendengarannya saja yang kemudian bisa mendengar sautan Allah ini. Karena tidak setiap orang yang bertelinga bisa mendengar, dan tidak setiap yang mendengar itu mendengarkan. Tidak setiap yang bermata itu melihat, dan tidak setiap yang melihat itu mampu memperhatikan ayat-ayat Allah. Beruntunglah kita bisa memperhatikan dan mendengarkan ayat Allah, memahami ayat Allah, sehingga kita bisa memilih jalan benar, yaitu al-Islam, la ilaha illallah, dengan konsekuensi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Saudaraku, Kang Mbak sekalian yang saya sayangi, hari ini entah berkecamuk pikiran kita. Hari ini merupakan injury time. Dalam pertandingan sepak bola itu injury time, menit-menit terakhir menjelang peluit diakhiri, beliau ditiup sebagai tanda akhir pertandingan. Sementara kita tidak tahu apakah bagaimana skor kita saat ini, apakah kita sudah menang atau belum, kita tidak tahu. Karena yang pasti mesti kita punya target menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Ya, tidak ingin menjadi pecundang. Sudah berapa lama kita mengalami pertandingan semacam ini, dan hasil pertandingan tahun yang lalu itu gambaran prestasi kita 11 bulan yang setelah kita lalui. Oleh karena itu, pertandingan kita Ramadan kali ini akan menentukan 11 bulan ke depan. Padahal kita tidak mungkin tahu, sebuah misteri apakah kita masih hidup di 11 bulan ke depan itu. Yang Mbak sekalian, oleh karena itu seorang yang cerdas, seorang yang bijak tentu bisa belajar dari kesalahan masa lalu, diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh wasit untuk injury time ini, kita harus bisa memanfaatkan, mengoptimalkan injury time ini dengan seoptimal mungkin. Target-target yang belum kita penuhi, khatam Al-Quran, atau tadabbur Al-Quran, atau kita mungkin sodako, ataupun target-target yang sudah kita tetapkan, itu kalau belum selesai, sudah saatnya kita ngegas. Ya, gaspol untuk sampai kepada finish nanti, kita mencelupkan diri di Ramadan yang penuh berkah dan rahmah ini, sehingga setelah betul-betul kita mencelupkan diri, kita akan mampu menjadi manusia sejati. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, ya, yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Diceritakan dari Ka'ab bin Hujrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhdurul mimbar wa khadarna falamma irtaqa darajatan qala amin, falamma irtaqa darajat tsaniyah qala amin, falamma irtaqa darajat tsalitsah qala amin. Suatu saat Ka'ab bin Hujrah ini mendengar Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW itu hadir di atas mimbar, dan kami para sahabat itu hadir, dan ketika Rasulullah itu pada trap pertama, tangga itu, tiba-tiba beliau mengatakan amin. Ketika pada undaan yang kedua, maka beliau mengatakan amin. Undaan yang ketiga, beliau mengatakan amin lagi. Falamma faragha nazala minan mimbar qala faqulna lahu ya Rasulullah laqad sami'na al-yawma minka syai'an lam nakun nasma'u. Qala inna Jibril alaihi salam arada li. Ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah. Jadi setelah mereka, para sahabat itu mendengarkan Rasulullah kok di atas mimbar itu, di trap-trapan mimbar, undaan-undaan mimbar mengatakan amin ini, mengatakan, ya Rasulullah, kami semua itu mendengar engkau tadi berkata amin, amin, amin. Kemudian mereka bertanya, mengapa engkau melakukan itu ya Rasul? Nabi menjawab, ya, ba'uda man adrak inna Jibril alaihi salatu wasallam aradali faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu ya. Rasulullah mengatakan bahwa Jibril itu datang ketika aku menangi tangga pertama. Jibril datang kepadaku dan berkata, ba'uda, celaka. Celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Maka aku pun mengucapkan amin.
Nah, cita-cita kita tentu saja innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai kebersihan, orang yang bertaubat ya, orang yang bersih. Nah, kita juga ingin bersih. Pada ayat yang tadi saya baca surat Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, hai orang-orang, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, hai hamba-hambaku yang mendolimi diri sendiri, ya. La taqnatu, dan jangan kau sekalian itu berputus asa min rahmatillah, jadi rahmat. Bagus sekalian, jangan kau berdunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, semua dosa-dosa. Wahwal ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan sekalian, begitu kasihnya Allah kepada kita semua ini, Allah berikan Ramadan sekeping surga kepada kita. Allah tahu manusia itu makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka kemudian pun diberikan satu kesempatan untuk membersihkan diri, mencelupkan diri selama 1 bulan. Harapannya semoga orang ini bersih, manusia itu menjadi bersih, ingat kembali jati dirinya. Betapapun dia itu manusia makhluk khata' wa nisyan, Allah Ghafurur Rahim. Betapapun kita ini ahli berbuat dosa, ahli apa dikatakan tadi, menzalimi diri sendiri, melupakan diri sendiri, ya. Allah itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka kalau kemudian Ramadan diberikan kepada kita, kok kemudian kita tidak mampu untuk masuk masjid, tidak mampu untuk beristighfar, tidak mampu untuk mendapatkan maghfirahnya Ramadan, maka disebut cilaka. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu rindu dan bahagia melihat hamba yang penuh dengan dosa, walau seluas wadah dan bumi ini, dan seluas wadah bumi dan lebih daripada itu. Kalaupun dia itu, anak Adam itu mau minta maaf, minta ampun dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat bahagia. Bahagianya Allah diceritakan sebagaimana seorang musafir yang datang dengan kuda dan seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalan dan kudanya itu hilang di tengah perjalanan, di tengah padang pasir yang luas, yang kering kerontang itu, tiba-tiba hilang. Tentu musafir ini sangat sedih, ya, sangat sedih, prihatin, sedih, menyesal, mengutuki diri sendiri. Dia pun melolong-lolong, merintih-rintih, memohon-mohon kepada Allah supaya barangnya itu dikembalikan, ditolong. Dia tidak pernah lepas dari minta pertolongan kepada Allah, merintih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Apakah Allah diam? Tidak. Melihat melihat hambanya yang bersungguh-sungguh, hambanya yang meronta-ronta, yang merintih, meronta, melolong-lolong untuk meminta ampun itu, Allah yang Ghafurur Rahim, sebagaimana surat Az-Zumar tadi, ya, la taqnatu min rahmatillah, atau di tempat lain, la tai'asu min rahillah. Jangan berputus asa. Dia tidak berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian turunkan kuda dan perbekalannya itu dikembalikan kepada musafir tadi, sehingga musafir itu begitu gembiranya. Ya, begitu gembiranya sampai dia berucap, "Hai Tuhan, Engkau adalah hambaku dan aku Tuhan." Kebalik.
Saking senengnya sampai mengatakan dia itu adalah dia menjadi hambanya. Tuhan menjadi hambanya dan aku Tuhan. Begitu gambar Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangganya, begitu gembiranya seperti menemukan anak yang hilang. Ya. Oleh karena itu, tentu kita beruntung berada di lingkungan orang-orang baik, berada di organisasi yang baik yang saling mengingatkan. Namun kita antara sikap roja dan khauf, ya. Ditompo apa enggak, ditompo apa enggak ini. Tapi kita husnudzon, ya. Jadi apa namanya, kita belum memanfaatkan betul kita tidak mendapatkan tidak bisa optimal di dalam Ramadan, tidak mendapatkan ampun. Oleh karena itulah upaya untuk bisa sampai kepada itu, tentu kita harus upaya maksimal kita ini bisa menemukan diri itu adalah apabila kita ini mampu untuk ber-Al-Quran. Hadis kedua dulu. Falamma raqitu saniyah qala ba'da man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Jadi kata Rasul berikutnya, celaka orang yang hamba yang mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, tapi keberadaan orang tuanya itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maka aku pun mengatakan amin. Nah, ini bukan bahas semuanya yang saya sayangi. Ridho biridho'il walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Hadirnya kita di dunia ini adalah melalui perantaraan orang tua. Maka al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kata Rasul. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Beliau, kalau kita mendapati kedua orang tua kita masih hidup, atau salah satu dari masih hidup itu, kok tidak membuat kita itu mendapatkan surganya Allah hanya karena kita menyanyiakan beliau, menyanyiakan mereka, tidak mengikuti perintahnya, tidak taat kepadanya, maka dikatakan oleh Allah cilaka. Betapapun kita ini seorang yang hebat, betapapun kita seorang yang kaya, tapi kita sesungguhnya tidak apa-apanya dibanding ibu bapak kita yang mungkin tidak berpengalaman, tidak berpendidikan dan sebagainya. Maka surga kita itu ada pada beliau ini. Maka kalau kemudian kita lupakan, kita sampai menyakiti hati beliau, saatnya bagi kita untuk segera mengakhiri. Saatnya bagi kita untuk segera minta maaf, mengampun, dan membuat kebaikan lagi kepada beliau. Yakinlah surga kita terletak di bawah kakinya. Betapa banyak kita ini kadang-kadang sering kali melukai perasaannya. Mumpung masih hidup, doa mereka lebih mulia daripada doa wali. Mereka itu wali kita, mereka itu surga kita. Oleh karena itu, adik-adikku, anak-anakku sekalian, Kang Mbak sekalian, manfaatkan yang masih punya orang tua. Sedih. Kalau kita sudah tidak punya orang tua, kemana lagi kita akan mencurahkan segala kesenangan kita ini, kebahagiaan kita ini. Ya, kalaupun kemudian sudah meninggal, maka kewajiban kita mengirimkan doa dan membuat kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya mereka itu masih hidup dan melihat kita.
Beruntung kalian yang masih mempunyai orang tua. Maka Ramadan ini manfaatkan betul untuk berbakti dan memperbaiki lagi hubungan Anda dengan orang tua. Jangan sekali-kali membantah, jangan sekali-kali menyakiti. Saya ceritakan bahwa keberhasilan hidup Anda dan kita ini banyak ditentukan oleh orang tua. Doa orang tua. Maka jangan sekali-kali menyakiti hati. Buatlah mereka bangga, buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka gembira. Jadikan mereka, keberadaan mereka ini, keberadaan kita ini menjadikan, membahagiakan mereka. Insya Allah dengan demikian hidup kita ini di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak contoh orang yang sengsara hidupnya, betapapun mungkin dia pandai, pintar, tapi sengsara hidupnya tidak barokah ilmunya, tidak bermanfaat ilmunya, karena mungkin dia menyakiti orang tuanya. Adik-adik sekalian, betul camkan ini. Jangan sampai keberadaan orang tua yang masih hidup maupun satu orang yang masih hidup ini membuat kita tidak bisa masuk ke dalam surganya. Yang ketiga, hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang doa yang diaminkan oleh Rasulullah. Ba'da man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik faqultu amin. Falamma raqitu salisah qala ba'da man adraka walidayhi kibar 'indahu. Yang ketiga kata Rasul, celaka. Man dzukirta, barang man sapane wong dzukirta kang den elingake semana. Indahu ing samping ini, falam yusalli ora gelem selawat, gelem maca selawat. Alika ngatasi ingsun ngasasi sira. Jadi tidak mau bersolawat, kamu kok tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika mendengar namamu diucapkan di sampingnya tidak membaca solawat, maka sungguh mereka itu celaka. Dan sekalian, solawat ini merupakan satu hal yang menyebabkan kita ini akan dilepaskan diri dari bahaya, dilepaskan diri dari azab. Saya akan coba carikan surat di dalam surat. Pada surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghukum mereka, tidak akan menghukum kita semua manusia selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Selama kita senantiasa bercinta kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, membersamai Rasulullah. Ya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka mohon istighfar, ampunan. Apalagi ampunan wal mustaghfirina fil ashar, ampunan yang meminta ampun pada saat-saat sahur. Saudaraku, masih banyak orang-orang yang kurang memperhatikan hal semacam ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena Allah dan malaikat sendiri bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Man shalla 'alayya wahidan sallallahu alaihi asran, dalam sebuah hadis. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Dan akan melepaskan keburukannya. Ya. Meningkatkan derajatnya 10 kali. Apalagi kita lakukan di Ramadan. Sebagai ciri orang yang cinta kepada orang yang kita kasihi, maka ciri orang cinta itu
Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika kita diingatkan nama Allah, jadi kalau cinta kepada Allah, wajilat di surat An-Nafa ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Jadi orang yang cinta itu kalaupun didengarkan nama kekasihnya, diperdengarkan nama kasihnya, itu pasti greget hati. Nah, ini yang aku cinta kepada Rasul, yang telah menunjukin kita, yang memberi jalan kepada kita, yang telah memahamkan kita, yang telah mengarahkan kita kepada jalan yang benar, yang akan menyelamatkan kita, yang beliau telah berjuang dengan kepayahannya, dengan teror-teror yang diderita, supaya kita menjadi orang baik, supaya kita menjadi orang benar. Terus kita kemudian santai-santai saja, sungguh ini tidak beradab. Bahkan dikatakan pada hadis lain itu sebagai orang yang medit, orang mukmin yang medit, yaitu orang yang mendengar nama Rasulullah di sampingnya tidak segera membaca sholawat padanya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan literasi. Literasi untuk mengaji Al-Qur'an. Karena saat itu diturunkannya Al-Qur'an kepada kita. Al-Qur'an sebagai map, sebagai apa? Peta petunjuk perjalanan hidup. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi penjelas daripada petunjuk itu dan juga pembeda mana hak dan batil. Masih sering di antara kita belum mau bersahabat dengan Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau kita ingin menjadi orang yang akan, bukan Rasulullah mengatakan demikian, tapi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, ya, sukses, gitu, dihormati, gitu ya. Misalnya di Undip kita mau dihormati, ya kita jadilah orang Undip, kita jadilah orang dalam. Gitu. Kita dekat dengan rektor, ya kita akan kena sawabnya rektor. Dihormati, dihargai di mana-mana. Orang tidak akan main-main karena orang takut akan jabatan Pak Rektor. Kita dekat apalagi dengan gubernur misalnya, dekat dengan gubernur, menjadi orang dalamnya gubernur. Orang akan hormat. Dan pasti hidupnya akan terpelihara, akan terbereskan, itu tidak mungkin diabaikan oleh orang yang dekat dengan kita itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Manhum ya Rasul? Hum al-hlul Qur'an. Wa khassatuh. Mereka itu adalah ahli Al-Quran dan orang-orang yang dipandang sebagai khassahnya. Very, very important. Ya, kalau kita ingin sukses, ingin dipandang, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin hidup kita ini bahagia, ingin mulus-mulus hidup kita, jadi orang dalam, pejabat, orang dalam. Dan menjadi orang dalam itu kan tidak mudah. Tentu kita harus mengenal, kita dikenal oleh mereka, kita mengenal, kita menunjukkan loyalitas kita, konsistensi kita kepada orang yang kita dekati tadi, insya Allah mereka akan perhatian kepada kita. Apapun akan dia perhatikan. Apapun pasti akan dibantu ketika kita kesulitan. Demikian juga Allah. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah itu mempunyai ahli, mempunyai keluarga di antara manusia. Siapa? Manhum hum ahlul Quran. Mereka itu ahli Al-Quran. Mereka itu keluarganya Allah. Mereka orang-orang ahli Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang tilawah Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, orang yang senantiasa bertindak atas nama Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, yang berlaku sebagai Al-Quran. Orang semacam ini.
hidupnya pasti akan tertata, hidupnya pasti akan dipelihara, hidupnya akan diperhatikan oleh Allah. Allah menjadi kepala keluarganya. Maka pada hadis qudsi yang lain diceritakan barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai dia lupa, dia tidak lupa berdoa, ya, tidak meminta kepada Allah. Masalah-masalah sampai zikir lupa itu minta-minta. Maka Allah akan memberikan kepada orang tadi apa yang diminta oleh semua. Dan perbandingan kalam Allah dengan manusia itu sebagaimana Allah dengan manusia. Begitu jauhnya. Luar biasa. Kali kita bertanya kepada diri kita sendiri. Di injury time ini, Nabi yang senantiasa menghidupkan Ramadan dengan iktikaf, tinggalkan dunia. Padahal Nabi disebut sampai-sampai istrinya itu heran. Engkau yang maksum, engkau yang diampuni, mata qaddama wa mata akhir, dosa-dosa yang lampau dan dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau sampai sholat malam? Kakimu bengkak-bengkak. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah engkau tidak ingin melihat aku sebagai abdan syakura? Manusia hamba yang bersyukur. Nabi yang maksum, Nabi yang telah diampuni, dijamin di dalam surganya, masih juga menghidupkan Ramadan dan sholat malam. Bagaimana beliau ceritakan tangannya begitu lembutnya seperti desiran angin, tidak awal dalam berikan infak atau sedekahnya. Sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Hamba yang penuh dengan noda, hina, dosa, lembah kehinaan ini, merasa tidak apa-apa, merasa biasa-biasa saja mendapati Ramadan. Tidak ada tersedikit pun bagi kita untuk kemudian bersama-sama berenang di dalam lautan kemaha rahmanan Allah, kemaha kasih sayangnya Allah ini. Nah, dengan kita ini mencelupkan diri dengan Al-Quran, literasi Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di dalam Ramadan, sehingga sampai-sampai ada seorang imam mengatakan, andaikan engkau mempunyai wirid-wirid yang lain, sholawat maupun wirid atau zikir yang lain, lupakan. Kembali kepada literasi Al-Quran. Dalami Al-Quran, sehingga engkau akan dapat sinyal-sinyal dari Al-Quran itu, yang pada muaranya kita akan bisa membedakan mana hak dan benar, mendapatkan hudan, sehingga kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita hidup ini tidak kemudian selesai hidup di dunia, tapi akan ada pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu maha menatap. Allahu sami'un basir. Allah itu mendengar, memahami, mengikuti, maha mendengar, maha melihat, mana mengetahui hal yang gaib. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama engkau dimanapun engkau berada. Allah akan menyertai kita dimanapun kita berada. Allah akan memahami, Allah mendatap kita, memandang kita, menyaksikan kita, mengawasi kita. Allah tidak pernah sari, tidak pernah lengah untuk menatap apapun yang kita lakukan ini. Ingatlah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba ketika akan ditanya padanya 4 hal. Masa mudanya untuk apa dipayahkan? Untuk apa digunakan? Umurnya untuk apa digunakan? Ilmunya untuk apa dimanfaatkan? Dan hartanya, dari mana harta itu berasal dan kemana ditasarufkan?
Sungguh kaki seorang hamba tidak akan bergerak. Mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pengadilan yang sangat adil. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada gunanya kekerabatan. Apapun kita punya, teman-teman KMNU, ketua NU sekali, kita punya dekat dengan presiden, nggak ada gunanya. Kita punya harta tidak ada gunanya, nggak bisa nyuap malaikat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan selamat kecuali ketika kita membawa hati yang selamat, membawa hati yang selamat. Selamat dari kibir, selamat dari sum'ah, selamat dari nifak, selamat dari syirikat, selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan. Yang semuanya itu hanya bisa dipandu apabila kita bisa mengikuti panduan-panduan Al-Quran. Saudaraku, pada saat di dalam pengadilan itu, mulut kita terkunci. Mulut yang biasa mengatakan ya menjadi tidak. Mulut yang tidak bertulang, yang bisa bersilat lidah, yang bisa membantah, yang bisa mengarang-arang cerita. Ketahuilah hari itu mulut kita terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci yang menyaksikan, yang berbicara kangen-kangen kita, yang berbicara kaki-kaki kita. DNA yang ada di tubuh kita ini semuanya menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Entah engkau bohong atau tidak. Allah tahu apakah engkau berbohong atau tidak. Kelihatannya baik, tapi sesungguhnya niatnya jelek. Allah tahu itu. Allah ya'lamu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam niatan yang kita tidak diketahui manusia. Anak-anakku sekalian, kalau kita bisa menyadari bahwa Allah menatap kita, Allah selalu menyaksikan kita dimanapun kita berada, tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi dari tatapan Allah. Allah qaribun min hablil pada urat nadi leher kita. Allah juga mengutus Raqib Atid yang akan menyaksikan, mencatat amal-amal kita. Kita ingin amal-amal kita itu diberikan dengan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan pula. Berisi amal-amal kebaikan. Ya Rabbi, Engkau Maha mengetahui. Kalau kita merasa ditatap atasan kita, tentu tidak akan bermain-main dengan pekerjaan kita. Kalau kita senantiasa dilihat oleh supervisor kita, maka tentu kerjaan kita akan tidak main-main. Yang menatap kita ini tidak hanya bos manusia yang bisa lelah, bisa capek, bisa disuap. Tapi yang menyaksikan kita, mencatat kita ini adalah malaikat yang tidak mempunyai nafsu. Malaikat yang hanya melayani perintah Allah. Di samping juga diri kita ini menjadi saksi daripada semuanya. Maka sesungguhnya kalau kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam diri kita, maka pastinya muncul dalam diri kita sikap yang terbaik, sikap hati-hati, sikap tidak pernah bohong, tidak mau berdusta, tidak mengarang-arang cerita. Pasti yang timbul adalah akhlak yang baik. Dia berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tapi itu adalah muncul karena proses kesadaran bahwa dirinya dilihat oleh Allah dan kita ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya. Saudaraku, adik-adikku sekalian rahimakumullah. Sekali lagi
tiga ancaman Rasulullah SAW kepada kita yang mari kita ingat betul. Di masa injury time ini kita optimalkan betul ibadah kita. Jangan sampai jadi orang yang merugi. Sehingga nanti ya, pada akhirnya kita akan mencelupkan di dalam Ramadan. Ya, setelah tercelup, mentas menjadi jayang untuk kharaja dzunubahu kayaumin waladatu. Yang merotoli dosa-dosanya, ya. Yang kemudian kayaumin waladatu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Suci, tanpa cacat. Bayi itu sungguh menyenangkan. Siapapun yang melihat pasti mencenang. Ingin menggendong, ingin mencium, ingin jiwa. Karena apa namanya? Gemesnya, cintanya, senangnya kepada kita. Begitulah pribadi-pribadi yang mencelupkan diri Ramadan. Dia tentu akan disukai oleh banyak orang. Akan dicintai oleh banyak orang. Rumahnya banyak. Bukan berarti kemudian terlacak rumahnya di mana-mana. Tapi karena sikap yang baik itu orang temannya banyak, sahabatnya banyak. Dia tidak merasa heran, tidak merasa kesepian. Karena semua orang akan baik kepada dia. Karena perangai yang baik tadi, akhlak yang baik, yang muncul akibat dari merasa ditatap oleh Allah. Memunculkan sikap, memunculkan akhlakul karimah. Dia bekerja, dia berusaha. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Dia beribadah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Tapi semata-mata ingin menyenangkan Allah karena dia tahu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti akan melejitkan prestasi kita. Kita akan do the best, be the best. Memberikan yang terbaik. Karena kita yakin terhadap kekasih kita akan berikan yang terbaik. Kepada Allah pasti kita akan persembahkan yang terbaik demi cinta kita kepada. Saudara sekalian, sudah pukul 15. Saya rasa itu sekedar tambih. Ya. Semoga setelah kita ini betul-betul mencelup di dalam Ramadan, kita keluar menjadi manusia-manusia yang yuladu al-fitrah, yang kembali kepada fitrah. Idul Fitri, Id artinya kembali, al-fitrah itu kesucian, kembali kepada kesucian, kembali kepada kemurnian, kembali kepada kita tidak punya berdosa lagi. Karena orang yang berpuasa itu telah diampuni Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita ini impas, kita ini apa? Menjadi apa? Utuh gitu. Karena kita tidak melepas dari namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hubungan kepada Allah telah diampuni dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan benar, mencelupkan diri dengan benar, mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Maka ini akan kita menjadi orang suci. Tapi kesucian ini tidak kemudian begitu saja suci ketika kita masih punya permasalahan dengan manusia. Maka untuk menjadikan utuh hubungan dengan manusia juga harus kita perbaiki. Dalam bentuk halal bihalal, dalam bentuk silaturahim. Sehingga ini akan mengokohkan persaudaraan kita, mengokohkan yang pada gilirannya cita-cita kita bersama. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kak Fauzan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Kang Mbak yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung disampaikan dengan on mic atau bisa lewat kolom chat.
Ya, Baik, Anissa, sepertinya gimana? tidak. Bukan Pak Bulan. Maaf, saya capek sekali nih. Gimana nih? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Sampai pukul berapa biasanya? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, saya lanjutkan. Untuk acara berikutnya adalah penutup. Sebelumnya mohon izin Bapak Fauzan untuk memimpin doa, Pak. Baiklah, saudara sekalian. Kembali saya ingatkan, Anda sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama harus menjadi contoh. Ya, contoh bagi lingkungan Anda. Manfaatkan Ramadan sehingga betul-betul menjadi manusia kembali yang suci. Bayi itu, kamu tahu nggak bayi itu lahir kenapa nangis? Ada nggak bayi yang lahir tidak nangis? Apa sebabnya bayi lahir kok nangis? Ya, siapa yang bisa? Kenapa bayi lahir itu nangis? Masa nggak ada yang tahu? Bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab kenapa bayi itu lahir nangis? Halo? Ini bodoh niat pura tadi gaji ini. Saya ingin Anda menjadi bayi itu yang disenangi banyak orang. Maka saat-saat menjelang buka ini salah saat istiqat ijabah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala washabihi haqqa qadri wa miqdari azim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaika wa nu'sisan 'alaika khairal kulli. Wa nashkuruka wa la nakfuruka. Wa nahla'u wa nasruku man yakhruj. Allahumma iyyaka na'budu wa ilaka nusalli wa nasjud. Wa iyyaka nas'a wa nahfidh. Narju rahmataka ya Allah. Narju rahmataka ya Allah. Narju rahmataka ya Allah. Wa nakhsha 'adzabaka. Inna 'adzabaka al-jidda wa bil-kuffari murhaq. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadayt wa lakal syukru 'ala ma a'tayt astaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilayk. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana ya Allah waj'al warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansur 'ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك من الخير كله وعاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا الله نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا يا الله، اشفي مرضانا يا الله، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربا الا نفسته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاجلا إلا علمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعتيننا على قضائها ويسرتها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا الله، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل اسم والغني من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصلح نبينا وذريتنا، اللهم اصلح نياتنا يا الله، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم يا الله، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في الهلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن كل داء وسقم. لا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا وقرة بعد موتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فاسمعه واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا الله يا رب. اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم وأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات إنك على كل شيء. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك، الذي هم أهلك وخاصتك، الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحامه ويؤمن بمتشابه ونبلغ حق تلاوته واجعله شاهدا لنا لا عين يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirnya saya ucapkan selamat Idul Fitri. Pada akhirnya nanti kita kembali kepada fitrah kita yang suci. Wala takunu kalladzina qatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan engkau seperti seorang perempuan tua yang mengurai benang, menanam benang, menganyam benang, dan kemudian menjadi kain yang kuat. Lalu kemudian dia menariknya satu persatu, menguraikannya satu persatu, sehingga kerjanya menjadi sia-sia. Ramadan ini telah menjadikan kita merajut benang itu. Setelah Ramadan, jangan kemudian kain yang kuat itu kita cabut di satu persatu. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya selama mendampingi Anda semua. Sampaikan salam saya untuk keluarga, Bapak dan Ibu. Ingat, Anda punya surga Bapak dan Ibu Anda. Baiki mereka, taati mereka. Di samping juga kalau ibu, guru-guru kamu, taati mereka. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat diucapkan kepada Bapak Fauzan atas segala ilmu yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang kita dapatkan pada kultum hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kang Mbak semua, alhamdulillah kultum Ramadan pada sore hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk itu, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih kepada Kang Mbak semua yang telah menyempatkan hadir pada kultum sore hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk keluarga semua ya. Hati-hati kalau yang mau pulang, hati-hati di rumah. Iya, Bapak. Ya. Salis pulang nih. Masih di Semarang, Salis? Sudah pulang, Bapak. Oh, sudah ada. Salam ya untuk keluarga semuanya. Iya, insyaallah. Ya. Nanti kapan kembali ke Semarang? Diadakan pertemuan. Insyaallah seminggu setelah Lebaran. Oke, baik. Oke, saya undur diri. Iya, Bapak.